Hai, pernah nggak sih kamu niat nolong orang tapi malah dimarahin? Nah, kejadian aneh tapi nyata ini datang dari Kamphaeng Phet di Thailand. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita kenalan dulu sama kota ini. Kamphaeng Phet bukan kota besar seperti Bangkok atau Chiang Mai. Cek-cek nih petanya. Tapi jangan salah, kota kecil ini justru kaya banget akan sejarah dan budaya. Namanya sendiri berarti tembok berlian. Karena dulunya kota ini punya tembok batu bata merah yang kuat melindungi kerajaan dari serangan luar. Kamphaeng Phet dulunya adalah bagian penting dari kerajaan Sukhothai dan Ayutthaya, dua kerajaan besar dalam sejarah Thailand. Makanya, kota ini dipenuhi reruntuhan kuil dan candi tua yang sekarang masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kalau kamu jalan-jalan ke sana, kamu bisa lihat sisa-sisa patung Buddha, stupa kuno, dan tembok kota yang sudah berdiri ratusan tahun yang lalu. Suasananya tenang, penuh pohon rindang, dan cocok banget buat kamu yang suka sejarah dan ketenangan. Tapi selain situs sejarahnya, Kamphaeng Phet juga punya pasar malam yang rame dan seru. Coba lihat pasar malamnya. Nah, di sanalah kejadian unik ini terjadi. Sambil kita simak videonya, jadi gini nih ceritanya nih. Seorang perempuan lokal lagi jalan-jalan di tengah keramaian pasar malam. Dia lihat seorang turis asing pakai kupluk. Tapi di atas kupluknya ada kecoa hitam. Refleks dong. Si perempuan langsung menjentik kecoa, plak. Terbanglah kecoa itu dari kepala si bule. Ternyata bukannya berterima kasih, si bule tadi malah marah besar. Dia teriak, "Hei, itu peliharaanku." Loh. Kecoa peliharaan? Nggak salah nih. Si bule panik, cari-cari kecoanya, dan akhirnya kecoa itu muncul di bawah trotoar. Langsung merayap ke tangan si bule kayak anjing setia yang balik ke tuannya. Menurut lu, tulis di kolom komentar, manis atau serem ya? Nah, si bule ini langsung menangkup kecoa itu dengan kasih sayang, mereka bersatu kembali, dan romantis banget ya. Nah, tentu kejadian ini langsung viral di media sosial. Lu cek saja di media sosial lu masing-masing. Netizen rame-rame kasih komentar. Ada yang nulis, untung peliharaannya bukan semut. Bisa seumur hidup tuh nyariinnya. Yang lain bilang, di rumahku banyak kecoa, silahkan ambil kalau mau dipiara. Aku ikhlas. Dan yang paling kocak, coba kecoanya dipasangi tali kayak anjing biar nggak kelayapan di tempat umum. Nah, dari cerita ini kita belajar satu hal penting. Niat baik perlu disesuaikan dengan konteks. Jangan asal bertindak. Walau maksudnya nolong, bisa-bisa justru malah ngerusak hubungan. Kayak hubungan si bule sama kecoa kesayangannya ini. Dan satu lagi, apa yang buat kita menjijikkan, buat orang lain bisa saja suatu yang berharga. Dunia ini luas bro, dan perbedaan itu nyata. Bahkan sampai ke binatang peliharaan. Kalau kita bisa tarik lebih dalam, ini menyentuh soal asumsi dan prasangka. Kita anggap semua orang pasti jijik sama kecoa, tapi asumsi itu nggak berlaku universal. Kita bertindak berdasarkan nilai yang kita kenal, dan kita sering lupa bahwa orang lain juga punya latar belakang dan nilai yang mereka kenal. Prasangka bikin kita bereaksi berlebihan, kadang-kadang bahkan malah menjadikan sebuah masalah yang baru. Dan satu prinsip penting, memilih peliharaan adalah hak personal. Mau itu kucing, anjing, iguana, ular, bahkan kecoa. Selama tidak merugikan orang lain, itu pilihan yang pantas dihargai. Kita nggak harus suka, tapi kita bisa belajar untuk menerima pilihan-pilihan mereka. So, lain kali kalau lu lihat kecoa di kepala orang, tanya dulu, "Eh, maaf, itu peliharaanmu bukan?" Jangan asal sentil. God bless you.